warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya mubin. Buah tomat dibungkus daun jati. Salam hormat, semoga kita selalu diridhoi oleh Ilahi. Tiada kata yang pantas kita senandungkan di hari yang berbahagia ini, melainkan kata-kata syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Sungguh janji Allah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pasti akan ditambah nikmat. Namun barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, sungguh azab Allah sangat pedih. Nikmat dari Allah itu tidak berupa materi saja. Nikmat kesehatan, sebagaimana kita sekarang ini dalam situasi pandemi COVID-19. Sudah berapa orang yang terpapar oleh virus COVID-19. Sudah beberapa orang yang sudah bahkan meninggal dunia. Namun tentunya nikmat iman, nikmat Islam, itulah yang paling berharga dibanding dengan nikmat materi yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati Allah. Agama Islam adalah agama rahmat lil alamin. Agama kasih sayang untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk pemeluknya saja, tetapi agama Islam memberi kenyamanan bagi pemeluk agama lain. Oleh karenanya, Islam dinamakan rahmatan lil alamin. Dalam ajaran Islam juga kita diajarkan bagaimana sikap kita menghormati dan menghargai perbedaan sesamanya. Dan itulah yang dinamakan toleransi. Karena toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama. Ternyata toleransi sudah ada. Bukan barang yang baru lagi dalam Islam. Karena pada saat Rasulullah SAW masa hidupnya, di mana masyarakat baik di Madinah maupun di Mekah masih banyak perbedaan-perbedaan. Namun Rasulullah memberikan suatu sikap toleran meskipun itu terhadap kaum yang tidak seakidah. Hadirin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama sahabat. Tiba-tiba ada sekelompok, serombongan orang Yahudi yang membawa jenazah salah satu dari golongan mereka yang meninggal. Seketika itu Rasul langsung berdiri. Dan sahabat bertanya, "Wahai Rasul, itu yang meninggal adalah orang Yahudi." Tapi apa jawab Rasul? Beliau menyampaikan, orang yang meninggal itu adalah manusia, sama dengan kita. Itulah sikap toleransi Rasulullah SAW terhadap golongan yang tidak seakidah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tentunya tidak sama, berbeda-beda. Dan perbedaan itu merupakan rahmat. Yang mana apabila perbedaan itu bisa menjadikan suatu kekuatan apabila dipandang secara positif. Meskipun perbedaan itu bisa menimbulkan konflik apabila kita melihatnya secara negatif. Dan kita harus bangga sebagai seorang warga negara Indonesia yang dilahirkan, ditakdirkan oleh bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia itu
merupakan negara kepulauan yang mempunyai keberagaman, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, bahkan keberagaman golongan. Indonesia memiliki cukup banyak suku bangsa. Bahkan tercatat ada 1340 suku bangsa. Indonesia juga terdapat beberapa agama yang ada dan hidup berbarengan di Indonesia. Demikian pula keberagaman ras dan keberagaman golongan. Hal ini tentunya sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari seseorang perempuan dan laki-laki. Kemudian kami jadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya mempunyai kewajiban mempersatukan bangsa Indonesia dengan kita harus mempunyai sifat toleransi. Karena jangan sampai bangsa Indonesia ini terpecah belah oleh isu-isu negatif, oleh perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan golongan, agama, dan lain sebagainya. Inilah tugas kita. Jangan sampai Indonesia yang sudah terbungkus rapih dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Hal ini harus kita jaga secara utuh dan harmonis. Karena dengan kita bersikap lapang dada, menghormati, kemudian gas blank.